ajma'in wa ala umuri dunyawati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala Al-Quranil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengimbasan budaya positif. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamat. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru, serta wali murid yang saya sayangi. Di sini izinkanlah saya Istiqomah SPD dari TK Teknika kita, TK Budi Mulyo dari Meliotule, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Banyuwangi menyampaikan pengimbasan budaya positif yang saya dapatkan dari CGP modul 1.4, dan alhamdulillah TK kita, saya mewakili TK kita yang tercinta ini menjadi CGP Angkatan ke-7. Banyak sekali ilmu yang saya dapat di CGP untuk ditularkan kepada teman-teman dan juga ditularkan kepada anak didik. Next. Ini adalah fasilitator saya, Bapak Dr. Nurul Iskandar SPD MMPD dan Bapak Suryati SPD MM sebagai pengajar nanti. Next. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan yang telah kita terapkan di sekolah kita? Next. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama, bukan tabula rasa. Semua anak itu terlahir dengan bakat masing-masing dan anak itu mempunyai karakter masing-masing, jadi nggak bisa dibanding-bandingkan dengan anak yang lain karena anak itu mempunyai keistimewaan tersendiri-sendiri. Budi pekerti. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar tumbuh dengan selamat dan bahagia tanpa adanya paksaan. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung, kodrat alam dan kodrat zaman, dan selalu berpihak kepada anak. Next. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya anak itu dikontrol supaya bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa biar anak itu terbiasa dengan kebiasaan yang baik. Nah, next. Perubahan
beban, stimulus, respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan benar. Maksudnya kita nggak bisa memaksa anak itu untuk begini benar. Kita harus berusaha yang disenangi anak itu mau. Jadi kita harus bertanya dulu, jangan harus malah kamu harus begini, nggak bisa. Ya bunda-bunda saya dari anaknya ayo itu gini, dan jangan sekali-kali dibandingkan dengan orang lain perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Hanya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain, kita sendiri yang bisa mengontrol. Anak juga begitu, maksudnya kudunya ini enggak, karena anak itu punya kontrol sendiri juga. Pemaksaan ada pada saat buka tujukan gagal. Kalau pokoknya sampai kudu seiki enggak, harus ada disiplin. Yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Kita mendisiplinkan anak juga harus mendisiplinkan kita sendiri, karena anak itu mencontoh, mencontoh jenengan, mencontoh gunanya juga. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, karena dari diri sendiri, seperti kalau biasanya kalau untuk anak-anak kan biasanya memang anak-anak kadang untuk memotivasi itu juga perlu motivasi eksternal, seperti ayo nanti yang bisa dikasih hadiah, itu termasuk motivasi yang eksternal. Terus ingin mendapatkan tujuan, itu juga termasuk motivasi eksternal. Next, budaya positif itu dimulai dari lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Next, teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, maka yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, instruksi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Nomor 3, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, karena dari diri sendiri. Seperti biasanya kalau untuk anak-anak kan biasanya memang anak-anak kadang untuk memotivasi itu juga perlu motivasi eksternal, seperti ayo nanti yang bisa dikasih hadiah, itu termasuk motivasi yang eksternal. Terus ingin mendapatkan tujuan, itu juga termasuk motivasi eksternal. Next, budaya positif itu dimulai dari lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Next, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai
mempunyai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gozer 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu harus datang dari diri sendiri, motivasi internal. Next, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena keyakinan kelas itu kalau di sekolah disepakati bersama, yang dibuat oleh murid dan guru bersama-sama. Nanti kalau melanggar itu konsekuensinya apa? Itu yang membuat satu kelas itu sama anak-anak itu sendiri. Jadi anak-anak jadi kalau nanti nggak sesuai dengan keyakinan kelas, apa hukumannya, anak-anak sendiri yang minta. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi anak-anak sendiri nanti yang meninjau ulang keyakinan kelas itu. Kita sebagai guru cuma bisa menontonnya saja. Next, peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk anak TK nggak ada, saya kira. Itu alasannya untuk keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini anak TK sing penting ini bergantian dan menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu nanti kalau lari terjatuh gimana? Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanannya. Next, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya anak-anak itu kan jengkel gitu, lama dia ngotot dapat hukuman jengkel pun terus konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Anak membukti kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai disiplin. Paksaan, anak-anak yang dipaksa ya Pak sewenang. Anak-anak stimulusnya adalah tanggapan, harus selalu ditanya kesenangannya apa anak-anak itu. Konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Itu hukumannya anak belajar. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Maka rasa bersalah, bermaklukan, merasa tak dihargai. Dan harus disuruh nenek gue kadang wisin, napa yuk gue kan gue kadang dendam barang dan sampai wis gede. Terus konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next, kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama cinta kasih, diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi anak itu
kasus. Bunda Esti mengajar kelompok D A di TK Budi Mulyo sedang berusaha mencari solusi dalam menghadapi salah satu siswa di kelasnya yang bernama Jensen. Pada saat jam istirahat makan bersama, seringkali Jensen meminta makanan temannya dengan paksa, padahal sudah membawa makanan sendiri. Jika Anda menghadapi apa yang jika menghadapinya, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Jensen melakukan itu? Next. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Bunda Esti sebaiknya mencari tahu alasan Jensen melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Jensen. Apabila jawaban Jensen karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, maka kebutuhan Jensen adalah bertahan hidup. Gak digawa nih bekal, ini jalur kancani. Terus yang kedua, apabila jawaban Jensen dia senang temannya memperhatikannya, kebutuhannya adalah cinta dan bangsa. Jadi Jensen jawab terjadi senang karena temannya itu merasa dia memperhatikan. Terus yang ketiga, apabila jawaban Jensen karena dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menurutinya, kebutuhan Jensen adalah penguasaan, pengakuan. Itu loh aku hebat. Terus yang keempat, apabila jawaban Jensen karena merasa bosan dengan bekal yang sama setiap hari, kebutuhan Jensen kebutuhannya adalah kebebasan. Masa mungkin nanti kawannya aku pengen ini. Terus apabila jawaban Jensen hanya iseng dan bercanda, maka kebutuhan Jensen adalah kesenangan. Soalnya mereka jadi beda di malam nilai. Itulah adalah kebutuhan dasar manusia. Pernah mengalaminya kan anak biasanya, Bunda? Next. Lanjut kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Godsen. Lanjut, next. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran dan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus dan solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sebenarnya restitusi itu adalah seandainya anak berbuat kesalahan, nggak langsung jemput, harus ditanya apa kok sampai kok berbuat begini, kenapa kok sampai kok berbuat begini. Nanti terus anak itu diberi pengarahan kalau ini adalah salah. Jadi nggak menjas menurut salah, nggak boleh kan gitu, nggak harus gitu. Jadi ditanya nyapot boleh sampai kok menungguin, nyapot kok sampai ngapor sarapan. Jadi anak itu memang unik menurut kami kali orang dewasa. Next. Segitiga restitusi. Validasi yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Wow, ditanya dulu kenapa dia berbuat begitu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak pernah salah itu ya wajar, karena setiap orang itu pasti ada kesalahan. Terus kamu bukan satu
satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak salah pun dimorot-morotin salah. Jadi harus ditanya dulu kenapa. Next. Terima kasih. Minggu mawon pengibasannya dipraktekkan di rumah nggih. Kalau anak-anak berbuat salah ditanya dulu kenapa anak kamu tuh kok ngono. Jadi enggak maksudnya ya memang anak gitu, tapi kita tetap harus membimbingnya, nggih. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahannya karena memang saya masih belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya ya.